Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Frida Damayanti, NIM 182310101028 dari kelas A 2018 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alma Frida Damayanti, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Benar dengan Bapak Wardi, ya? Nah, Kalau boleh tahu siapa nama lengkapnya, ya, Pak? Suwardi. Tanggal lahirnya, Pak? 11 Januari 1970. Saat ini berarti berusia 51 tahun, ya? Betul. Di sini saya akan melakukan pengkajian genetik, di mana pengkajian ini untuk menilai status kesehatan Bapak yang meliputi kemandirian, aktivitas sehari-hari, resiko jatuh, depresi, spiritual, dan lain-lain. Membutuhkan estimasi waktu sekitar 30-40 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah dengan posisi seperti ini sudah nyaman, ya, Pak? Sudah. Sebelumnya, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Tidak ada. Saya mulai, nih, Pak. Untuk anggota keluarga yang tinggal di rumah ini ada berapa orang, nih, Pak? Ada 4, saya, istri, dan 2 anak. Untuk nama istrinya siapa, ya, Pak? Nur Kasana. Di sekitar rumah sini apakah ada anggota keluarga juga yang masih termasuk kerabat begitu? Ada tapi jauh itu, sekitar 500 meter. Untuk pekerjaan saat ini apa, nih, Pak? Saya sebagai guru. Jika Bapak sedang merasa kesusahan atau ada sesuatu yang perlu dipecahkan begitu, apakah selalu kembali ke keluarga dan melibatkan keluarga, nih, Pak? Selalu. Jadi ketika ada masalah itu selalu dibicarakan bersama dengan keluarga, nih? Ya. Apakah Bapak juga sudah merasa puas ketika keluarga itu ada waktu untuk Bapak? Sudah. Dan keluarga itu selalu mendukung, nih, Pak? Mendukung. Baik, setelah berbicara terkait dengan fungsi keluarga, dapat disimpulkan bahwasanya fungsi keluarga Bapak ini bagus. Bapak tadi mengatakan berprofesi sebagai guru. Apakah sepak terjangnya itu dari lulus sekolah langsung menjadi guru atau ada riwayat pekerjaan yang lain mungkin? Pas sekolah itu saya kerja menjadi tukang di proyek. Kemudian ada angkatan guru, saya ikut, alhamdulillah berhasil. Berarti Bapak pernah menjalani sebagai pekerja berat, nih? Betul. Apakah memiliki riwayat penyakit keluarga, nih, Pak? Seperti kencing manis, terus asma, asam urat, lalu tekanan darah tinggi. Kalau dari keluarga itu, bapak saya itu pernah kencing manis ada, asam urat, kemudian kolesterol. Nggih. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan, nggih? Tidak. Riwayat alergi terhadap makanan seperti udang, kepiting, cumi-cumi, telur, susu, ada apa enggak, Pak? Itu kadang-kadang kalau makan jeroan ayam terlalu banyak itu nyeri, Pak. Nyerinya itu di bagian mana, nih, Pak? Di bagian kaki ini, tapi ya kadang nyeri, kadang hilang. Nyerinya itu hanya dipicu karena makan makanan atau ada hal lain? Ya kadang kalau kerja terlalu berat itu juga nyeri. Nyerinya hilang timbul, nih, Pak? Iya, betul. Biasanya itu ada nyerinya itu berapa hari, nih, Pak? Ya kadang sehari, kemudian hilang lagi, berapa lama itu muncul lagi. Jika faktor pemicunya itu dilakukan berarti muncul nyeri begitu, nih, Pak? Ya. Selanjutnya ketika ada nyeri apa yang dilakukan Bapak? Apakah mengkonsumsi obat-obatan medis atau bagaimana? Kalau obat medis saya tuh tidak. Itu saya kalau badan rasanya apa itu nyeri itu kadang pagi-pagi ambil daun salam kita rebus, kadang juga itu kas benalu jati itu direbus satu, nanti cukup untuk minum pagi, siang, malam itu sudah cukup, itu saja. Untuk konsumsi
jamu herbal itu memakai resep dokter apa enggak Pak? Tidak. Ya kalau terasa nyeri aja kita ngebus diminum sudah. Jika nyerinya itu saya gambarkan dengan skala 0 sampai 10, 0 itu tidak nyeri, 1 hingga 3 itu nyeri ringan, 4 hingga 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 itu nyeri berat. Nyeri Bapak itu ada di skala berapa nih? Ya itu kalau 2, 3 itu. Tidak menentu nih Pak, berarti masih bisa ditahan atau tertahankan. Apakah Bapak masih ingat terkait dengan imunisasinya Pak? Kalau dulu masih sekolah itu ingat. Semua imunisasi pernah saya ikuti. Berarti imunisasi selama ini lengkap ya? Ya lengkap. Apakah memiliki riwayat operasi Pak? Tidak pernah. Riwayat dilakukan perawatan baik di rumah sakit, di klinik, puskesmas atau perawatan di rumah dengan mendatangkan tenaga kesehatan begitu Pak? Tidak pernah. Berarti selama ini status kesehatannya terbilang masih aman nih Pak, meskipun ada beberapa keluhan ya, Aman. tidak sampai dilakukan perawatan lebih lanjut. Betul. Apakah saat ini memiliki masalah kesehatan atau memiliki riwayat penyakit nih Pak? Dulu itu setahun yang lalu itu saya pernah cek di rumah sakit itu, di situ tertera ada kolesterol, ada asam, tapi cuma di atas batas normal sedikit saja. Selain melakukan medical check up itu, aktivitas di rumah sakit apakah pernah dirawat inap atau pengobatan bertahap gitu Pak? Tidak pernah. Untuk operasi juga belum pernah ya? Belum pernah. Apakah saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan Pak? Tidak. Untuk obat jangka panjang juga tidak? Tidak. Sewaktu melakukan medical check up dan diketahui bahwasannya ada beberapa yang melebihi batas normal itu, apakah yang dilakukan Bapak? Ada rekomendasi apa mungkin? Kalau saran dari dokter sana itu disuruh untuk ini mengurangi atau menata pola makan yang baik. Baik Pak. Berarti sarannya itu menata kembali kebiasaan sehari-hari nih Pak, seperti pola atau gaya hidup nih. Ya. Untuk aktivitas fisik sehari-hari biasanya bagaimana Pak? Melakukan olahraga atau tidak? Yang saya lakukan kalau pagi setelah subuh itu saya jalan kaki paling tidak ya 2 km. Kalau di sekolah itu kan kalau hari Jumat itu ada olahraga sepak bola sesama guru itu. Untuk aktivitas jalan kaki itu biasanya setiap hari nih Pak? Saya lakukan setiap hari, setiap pagi. Untuk pola makan sendiri Pak, itu sudah ada sayurnya begitu nggih? Ya, Setiap sayur hari. ada. Buahnya juga ada nih Buah Pak? juga ada. Itu kalau buah itu kan nanam pisang itu kadang ya tiap bulan itu mesti ada yang matang. Kadang juga beli di pasar, melon, semangka, apel, tapi ya sedikit Mbak, tapi tidak berlebih belinya. Konsumsi air putihnya untuk tiap harinya bagaimana Pak? Kalau minum air putih itu minimal 8 gelas saja satu hari. Berarti untuk kebutuhan air minum tercukupi nggih? Insya Allah cukup. Apakah memiliki kebiasaan minum kopi begitu Pak? Kalau minum kopi, apalagi kopi sasetat itu saya sudah 3 tahun tidak minum Mbak. Berarti hanya air putih ya Pak? Mungkin ditambah dengan pemanis atau Ya tidak? air putih itu rutin, ya kadang itu kalau pagi itu dibuatkan teh itu tapi gulanya sedikit sekali. Berarti tidak menggunakan pemanis yang berlebihan ya? Tidak. Apakah memiliki kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol? Kalau rokok alkohol itu belum pernah Mbak, tidak. Selain itu terkait dengan konsumsi jamu herbal itu hanya kadang-kadang ya Pak? Hanya sedang nyeri atau setiap hari? Kalau jamu herbal itu kalau terasa nyeri itu pagi-pagi sudah rebus daun salam, kadang ya itu teh dari benalu jati. Tidak setiap hari berarti ya Pak? Tidak ya kalau hanya terasa nyeri saja. Terkait pola makannya Pak,
Biasanya satu hari berapa kali makan nih? Kalau makan itu satu hari 3 kali Pak. Sarapan tuh pagi pasti, siang juga makan, malam itu menjelang maghrib juga makan, tapi dengan porsi yang sesuai anjuran dokter tadi. Ada selingan makannya Pak, misalnya ngemil atau apa begitu? Ya itu kadang-kadang kalau anak itu beli misalnya jajan ini kadang ya sedikit Pak. Ya. Itu pola makannya sudah ada nasi, sayur, lauk. Kalau keseharian itu komplit Pak, nasi, lauk, sayur itu buah mesti ada. Konsumsi susu juga Pak? Ya, karena usia saya itu yang dikonsumsi susu amin tuh Pak, untuk Tulang ya? tulang. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya ada bagian tubuh yang merasa nyeri jika makan jeroan yang berlebihan ya Pak. Berarti untuk konsumsi lauk jeroan gitu sudah sedikit dikurangi atau masih tetap saja nih? Ya sudah dikurangi. Hanya saja kadang melek sama anak yang makan ya dikit saja kita mau melek gitu aja. Berarti jika tidak sedang makan jeroan itu normal biasa nih Pak, kecuali sedang ada aktivitas. Ya normal, kalau kita berat kita akan nyeri. Tadi saya katakan kalau terlalu banyak makan jeroan juga seperti itu. Saat ini keluhannya ada nyeri apa tidak Pak? Ya nyeri saja. Penyebabnya apa Pak? Karena aktivitas berat atau? Karena itu tadi olahraga yang berlebihan berat tadi. Oke. Untuk nyerinya mulai kapan nih Pak? Ini kemarin sore. Kemarin sore nih Pak. Untuk malamnya itu aktivitas tidurnya terganggu atau tidak? Ya kalau mulai agak terganggu sedikit saja. Kalau aktivitas yang lain Pak bagaimana? Masih bisa dilakukan atau? Bisa, nggak ada masalah. Apakah Bapak ini juga terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial nih Pak? Atau aktivitas sosial begitu? Ya terlibat. Misalnya kalau hari Minggu itu kerja bakti membersihkan jalan depan itu. Kadang kalau Jumat ya persiapan membersihkan ngepel di masjid untuk persiapan. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian terhadap status gizi nih Bapak. Ya, Jika boleh tahu berapa berat badan terakhir Bapak? Yang paling terbaru Pak? 64, Tinggi badannya Pak? 161. Oke. Selanjutnya yaitu terkait dengan lingkar perut Pak, berapa nggih? Kemarin itu waktu menjahitkan celana itu 86. Baik Bapak, bisa saya simpulkan nggih, jika dilihat dari indeks massa tubuh, berat badan dan tinggi badan Bapak itu bisa dikalkulasikan dan mendapatkan kategori berat badan normal dan termasuk status gizi normal dengan lingkar perutnya itu 86 sesuai dengan rekomendasi jika pria itu kurang dari 90 cm. Dan saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital nih Pak, seperti tensi, pemeriksaan nadi, begitu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Bersedia Pak? Bersedia. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan nadi ya Bapak.
Baik, sudah Bapak. Hasil pemeriksaan nadinya 80 kali per menit Pak. Untuk pemeriksaan tensinya 135/100 dan dalam kondisi duduk, dan tas pernapasannya 17 kali per menit. Terkait kesadarannya bagus, dan tadi dikeluhkan ada sedikit nyeri nih Pak di bagian kaki. Baik, jika dilihat dari nadi, tensi, dan pernafasan itu tergolong normal. Tensinya memang agak tinggi. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan fisik nih Pak. Apakah ada gangguan di penglihatannya Pak, di mata? Mungkin mata kanan atau mata kiri? Tidak ada. Tidak ada rabun jauh maupun rabun dekat? Tidak ada. Ya, tidak ada nih Pak. Jadi tidak memakai alat bantu baca ya? Tidak. Selanjutnya terkait dengan telinga, pendengarannya masih normal antara telinga kanan telinga kiri? Normal. Tidak ada pembengkakan juga nih Pak? Tidak. Untuk hidungnya normal Pak? Normal. Penciumannya masih tajam Masih ya? bagus, masih tajam. Tenggorokannya Pak, apakah ada kesulitan menelan atau bagaimana? Tidak ada. Untuk pengkajian mulut nih Pak, karena situasi pandemi, jadi saya tanyakan aja nih Pak untuk mengurangi adanya penularan virus. Nah, untuk gigi Pak, giginya masih utuh atau ada beberapa yang sudah tanggal? Ada beberapa Mbak, ini yang sudah yang bang ini, ada yang tanggal. Apakah ada gigi palsu nih Pak? Tidak ada. Jadi gigi asli semua nih Pak yang Masih dipakai? asli semua. Apakah ada keluhan di bagian lidah atau gusi sering berdarah begitu? Tidak pernah. Normal nih Pak. Ya, normal. Selanjutnya untuk pengkajian leher, apakah di sekitar leher sini ada benjolan? Tidak ada. Tidak ada benjolan kelenjar tiroid nggih? Tidak ada. Tidak ada kelenjar getah bening juga. Untuk pengkajian dada, ketika Bapak melakukan nafas itu, apakah ada pergerakan otot dada ikut keangkat juga atau keangkat yang menimbulkan sakit maksudnya Pak? Tidak pernah, Pak. Tidak ada. Tidak merasakan nyeri juga Tidak ya? nyeri. Bisa duduk dengan tegap Pak untuk melihat tulang punggungnya? Ya benar. Terlihat tidak ada benjolan dan terlihat tegap nih Pak, tidak bungkuk. Selanjutnya untuk mengkaji perut, apakah ada rasa mengganjal atau panas atau bagaimana ya? Tidak ada. Normal nih Pak. Normal. Terkait dengan anggota gerak, ekstremitas atas antara tangan kanan dan tangan kiri bisa digerakkan ke semua arah ya? Bisa. Ya. Untuk anggota gerak bawah, ekstremitas kaki bisa digerakkan juga ya? Bisa. Bisa saya simpulkan untuk pemeriksaan fisik mulai dari kepala hingga ekstremitas bawah, anggota gerak bawah itu tidak ada masalah nih Pak? Ya. Selanjutnya untuk mengetahui terkait dengan kondisi mental, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Untuk mulai depresi, apakah Bapak ini merasa kesedihan, selanjutnya rasa kegagalan, ketidakpuasan, rasa bersalah, tidak menyukai diri sendiri, hingga punya perasaan untuk melukai diri sendiri sehingga menarik dari lingkungan sosial, merasa keraguan-raguan gitu Pak. Hingga bisa saja Bapak ini mengalami penurunan nafsu makan. Apakah semua itu Bapak mengalami? Tidak mengalami. Itu saya lakukan dengan penuh semangat, sehat atas dukungan dari keluarga dan lingkungan warga sekitar yang selalu mendukung. Jadi selama ini tidak ada hal-hal yang membuat Bapak itu merasa tertekan, nggih? Tidak ada. Baik, dapat saya simpulkan bahwa status depresi Bapak ini tidak ada. Jadi semua terbilang sehat nih Pak. Dan tadi setelah berbincang-bincang, Bapak itu melakukan kehidupan dengan sangat semangat nih Pak. Tidak ada perasaan tertekan yang sampai ingin mengakhiri hidup. Apakah dalam semua hal yang dilakukan itu melibatkan Tuhan nggih? Iya. Selalu nih Pak, apa cuma satu kali waktu jika ingat saja atau? Ya itu dilakukan setiap itu Mbak. Mengerjakan sholat 5 waktu itu selalu berdoa, misalnya mau pergi kemana juga berdoa. Setiap aktivitas kami selalu ingat pada Tuhan. Berarti selalu melibatkan Tuhan nih Pak, Ya. baik dalam keadaan sedih, senang, Ya. begitu ya.
Selanjutnya, apakah Bapak merasa damai jika sudah mendekatkan diri dengan Pencipta, begitu Pak? Iya, tentram, damai. Di Bapak, jika saya simpulkan, memiliki spiritualitas yang tinggi ya Pak, melibatkan Tuhan dalam semua kegiatannya. Selanjutnya, untuk menilai status kognitif Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk melihat ketajaman kognitif Bapak, nggih. Jika boleh tahu, sekarang tanggal berapa nih Pak? 24 Mei 2021. Harinya? Harinya Senin. Di mana alamat asli ini Pak? Alamatnya asli Desa Bungur, RT 4 RW 1. Untuk saat ini umurnya Bapak berapa? Sekarang 51 tahun. Tanggal lahirnya Bapak? 11 Januari 1970. Siapa Presiden Indonesia sekarang? Pak Jokowi. Presiden Indonesia sebelumnya? SBY. Saya memiliki bilangan. Bilangan tersebut 20. Jika dikurangi 3 berapa nih Pak hasilnya? 17. Jika dikurangi 3 lagi Bapak? 14. Baik Bapak, berdasarkan beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Bapak bisa menjawab semua dengan tepat. Artinya, Bapak memiliki fungsi intelektual yang utuh. Saya akan menilai kembali terkait dengan kognitif Bapak nih Pak menggunakan pengkajian Minikop. Saya akan menyebutkan 3 kata. Kata pertama yaitu pisang, kata kedua adalah matahari, kata ketiga adalah kursi. Selanjutnya Bapak bisa menunjukkan atau menggambarkan jam pukul 11:10 dalam lingkaran ini Bapak. Jam berapa tadi? 11:10. Ini Ya Bapak, benar sekali bisa menggambar dengan tepat sesuai dengan arahan. Selanjutnya Bapak bisa menyebutkan kembali 3 kata yang sudah saya sebutkan di awal tadi Pak. oh iya, pisang, matahari, kursi. Ini tepat sekali Pak, berdasarkan penilaian kognitif dengan Minikop itu menghasilkan bahwa kognitif Bapak itu masih bagus. Selanjutnya yaitu terkait dengan penilaian resiko jatuh. Penilaian resiko jatuh ini menggunakan skala Morse Pak atau Morse Fall Scale. Apakah Bapak memiliki riwayat jatuh dalam 3 bulan terakhir ini Pak? Tidak. Tidak nih Pak. Terus apakah pada saat berjalan menggunakan alat bantu nih Pak? Tidak. Bisa dipraktekkan Pak? Oke, sudah Pak, boleh duduk kembali. Daya berjalannya juga normal nih Pak. Status mentalnya tadi juga bagus. Dan saat ini Bapak tidak sedang menggunakan terapi intravena atau infus, nggih. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan nilai skala MRS tadi, Bapak itu tidak beresiko untuk memiliki resiko jatuh, nggih. Terkait dengan kemandirian aktivitas sehari-hari Pak, seperti mandi, apakah bisa melakukan sendiri? Sendiri Pak? Tanpa bantuan nih Pak? Ya. Bisa menggosok punggung sendiri menggunakan ekstremitas sendiri? Bisa. Dapat mandi sepenuhnya berarti nih Pak? Ya. Mandiri. Selanjutnya itu dalam hal berpakaian, bisa menggunakan dan melepas pakaian secara mandiri atau perlu bantuan dalam mengkancingkan? Bisa mandiri Pak. Gitu, tanpa perlu bantuan ya. Ya. Selanjutnya untuk ke kamar kecil, masuk dan keluar kamar kecil, membersihkan genitalia itu bisa sendiri. Bisa sendiri. Ada bantuan alat Pak? Tidak ada. Untuk aktivitas berpindah misalnya dari kursi mau berjalan, dari tempat tidur mau bangkit begitu Pak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Untuk aktivitas buang air kecil dan buang air besar Pak masih bisa dikontrol sendiri atau
mengompol atau bagaimana? Sudah terkontrol dengan sendirinya. Masih bagus nih Pak, tidak ada masalah dalam perkemihan berarti. Selanjutnya yaitu untuk aktivitas makan, menyiapkan sendiri seperti mengambil makanan sendiri atau perlu bantuan mengambilkan, menyuapi begitu? Mengambil sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, bisa. Berarti dapat dilakukan secara mandiri Ya, mandiri. Dapat disimpulkan bahwasanya Bapak ini memiliki aktivitas sehari-hari dengan nilai A, di mana dapat melakukan semua aktivitas secara mandiri dalam hal mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah, kontinen, dan makan. Jadi kesimpulan untuk keseluruhannya nih Pak, dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri, status gizinya tadi normal, status mentalnya normal, terus terkait spiritualnya bagus nggih. Selanjutnya tadi ada keluhan nih Pak, ada sedikit keluhan terkait nyeri di kaki karena aktivitas berat dan jika sedang mengkonsumsi jeruan dalam jumlah yang banyak, benar nggih? Pengkajian sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Bapak sudah melakukan dengan sangat kooperatif. Bagaimana perasaannya Pak setelah dilakukan pengkajian? Ya senang Mbak, karena saya akan tahu tentang penilaian kesehatan saya sendiri. Baik Bapak, dari hasil pengkajian saya akan rumuskan menjadi intervensi. Setelah itu saya akan berjumpa kembali untuk melakukan implementasi terkait dengan keluhan yang dirasakan Bapak ya. Semoga Bapak selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alma-Frida Damayanti, mahasiswa Fakultas Keperawatan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat. Saya kembali lagi nih Pak. Saya di sini akan melakukan terapi hipnosis 5 jari. Bertujuan untuk merilekskan ketegangan otot, menurunkan nyeri, dapat juga untuk melancarkan peredaran darah di Pak, sirkulasi darah. Ini direkomendasikan untuk nyeri juga. Selanjutnya yaitu membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, sedia. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Ya, Sudah siap ya Pak? siap. Dengan posisi seperti ini sudah nyaman? Ya. Saya mulai terapi untuk menurunkan nyeri nih Pak. Oke. Bisa duduk tegak, kaki dirapatkan, dan tangan dalam keadaan menggenggam dengan menghadap ke atas nih, ditaruh di kaki. Bisa memejamkan mata Bapak, Ya. menarik nafas pelan-pelan dan menghembuskan secara pelan-pelan nih Pak. Dihembuskan lagi Pak, diulangi sebanyak 3 kali. Satu lagi. Selanjutnya bisa menyatukan ibu jari dengan jari telunjuk Bapak. Bisa sambil membayangkan tubuh Anda sedang sehat, tidak ada keluhan apapun. Nikmati sambil nafas secara pelan-pelan. Selanjutnya yaitu bisa menyatukan antara ibu jari dengan jari tengah Bapak. Sambil bayangkan Anda sedang berada di antara orang-orang tersayang. Rasakan kenikmatannya. Sambil bisa bernafas dengan perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu satukan antara ibu jari dengan jari manis Bapak. Bayangkan bahwasanya Bapak sedang mendapatkan sebuah penghargaan. Dan satukan antara ibu jari dengan jari kelingking. Rasakan juga terkait dengan Bapak sedang mendapatkan sebuah penghargaan besar.
Baik Bapak, selesai. Oke Pak, mulai rileks ya. Bisa membuka tangannya, tetap menghadap ke atas tangannya. Oke, betul. Lakukan nafas sebanyak 3 kali. Mengambil nafas secara perlahan-lahan dan hembuskan secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Oke Pak, bisa perlahan-lahan membuka mata. Oke, bagaimana Pak? Apakah pusing? Tidak. Oke, baik. Tindakannya sudah selesai Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak setelah dilakukan terapi hipnosis Liman Jari? Nyerinya berkurang, Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak, nyerinya sedikit berkurang ya. Jika nanti ada nyeri lagi, bisa melakukan hipnosis Liman Jari ini secara mandiri ya Bapak. Bisa dilakukan kapan saja ketika rasa nyerinya itu muncul ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya sudah meluangkan dengan kooperatif. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungannya dan selalu sehat ya Pak. Amin. Ya. Cukup sekian, selamat pagi.